وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال تعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tanggal 22 Jumadal Akhirah 1447 Hijriyah. Kita bertemu kembali meneruskan pembahasan kita tentang karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kehidupan beragama. Dengan kitab panduan As-Sirajul Wahhaj bi Sahihil Minhaj. Yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Ma'ribi As-Sulaimani hafizahullah. Alhamdulillah, kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab panduan kita ini sangat jelas dan gamblang. Malam ini kita mengangkat sebuah judul yang cukup menarik. Islam menggugat sekularisme. Menggugat, ya. Karena sekarang ini kita banyak sekali gugatan. Ada anak yang menggugat orang tuanya sendiri karena masalah harta. Ada istri yang menggugat suami. Gugatan masalah tanah, gugatan masalah kendaraan, dan lain sebagainya. Apa saja sekarang digugat. Ijazah asli atau palsu. Nah, kita malam ini membahas Islam menggugat sekularisme. Apa itu sekularisme? Jadi kita perlu mendudukkan perkara pada tempatnya, sehingga pembahasan kita sesuai apa yang dimaksud dengan sekularisme, supaya orang tidak salah paham. Kemudian di mana letak gugatan Islam terhadap pemahaman atau pemikiran tersebut. Maka sebagai muqaddimah kami sampaikan beberapa poin. Yang pertama, definisi sekularisme, sehingga orang yang memiliki pemahaman tersebut dinamakan sekuler. Oh, itu orang sekuler karena dia memiliki pemahaman sekularisme. Sekularisme itu adalah yang kita maksud di dalam pembahasan kita nanti, sebuah pemahaman yang memisahkan antara perkara dunia dengan perkara agama. Sebuah pemikiran
yang meyakini bahwa urusan dunia ya urusan dunia, tidak ada campur tangan agama. Jadi jangan coba-coba membawa embel-embel agama dalam hal urusan dunia. Termasuk dalam hal ini kaitannya dengan pembahasan dan pengajian kita sebelumnya tentang kekuasaan. Sehingga makna sekularisme yang lebih khusus adalah sebuah pemikiran atau pemahaman yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan beragama. Memisahkan antara urusan politik, urusan kekuasaan dengan agama. Jadi Bapak Ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan istilah sekularisme yang akan kita bahas dalam judul kajian kita, Islam menggugat sekularisme. Ini yang pertama, definisi. Yang kedua, poin sebagai muqaddimah, kita katakan bahwa sekularisme itu produk historis. Jadi dia lahir karena mengikuti kronologis sejarah. Dulu di masa awal-awal Islam, di masa Nabi kita Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang mengurus masyarakat Islam, itu tidak ada istilah sekularisme di zaman Nabi, di zaman para sahabat dulu. Kapan itu muncul? Munculnya sekularisme ini adalah pada saat masyarakat sudah tidak percaya kepada pengurus negara yang menjadikan agama sebagai kedok. Karena banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di sana. Karena ketika penguasa-penguasa yang notabene itu adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai tameng, membuat kebijakan-kebijakan yang berisi atau bentuknya adalah kezaliman terhadap rakyat, akhirnya rakyat tidak percaya. Kemudian atas dasar itulah ada dan muncul keinginan untuk memisahkan. Ya kalau masalah mengatur kekuasaan ini nggak usah pakai embel-embel agama lah. Sehingga terkenallah usaha untuk memisahkan dua hal tersebut. Padahal dulu di zaman Nabi mengatur negara, mengatur masyarakat, mengatur rakyat itu pakai ajaran Islam. Bagaimana Nabi SAW membagi harta zakat, menyalurkannya. Nabi mengambil zakat harta dari orang-orang kaya seperti apa? Penuh keadilan. Membagi harta rampasan perang, membagi harta warisan, semuanya pakai hukum Islam. Padahal itu masalah dunia. Ya, masalah dunia, harta. Itu kan terkait dengan kelangsungan, keberlangsungan hidup kita di dunia. Jadi yang kedua, poin kedua yang ingin kami sampaikan bahwa sekularisme itu produk historis sejarah. Dia muncul karena ada pergolakan di dalam sejarah. Hasil dari sebuah ketidakpuasan terhadap para pengurus-pengurus negara, di mana ketika dia ngurusin masyarakat, mengeluarkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, tapi hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri, dengan
topeng agama, dengan legitimasi agama. Misalnya, kalau kalian tidak ikut keputusan masjid, maka kalian kualat. Kalau tidak ikut omongan ustadz, kalian akan celaka. Nah, yang seperti ini. Dari hal seperti inilah muncul pemikiran sekularisme. Ini yang kedua, sejarah. Yang ketiga, poin yang tidak kalah pentingnya ingin kami sampaikan kepada jamaah sekalian, pembahasan atau pengajian kita ini dengan judul Islam menggugat sekularisme adalah pada tataran konsep atau pemikiran. Kita tidak sedang menunjuk batang hidung seorang pun. Kamu sekuler, dia sekuler, tidak. Fulan sekuler, Alan sekuler, tidak. Kita hanya ingin mengajak berpikir. Ternyata, jadi kami ingin mengarahkan jamaah sekalian kepada kesimpulan, yaitu judul kita malam ini, Islam ternyata menggugat sekularisme. Baik, kita akan membaca apa yang disampaikan oleh Syekh penulis kitab panduan kita. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan pemikiran saya, tapi pemikiran para ulama. Bagaimana para ulama Islam memandang konsep sekularisme dengan perspektif Islam, Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin 101, alhamdulillah kita sudah lewat 100 poin ya. Sekarang malam ini alhamdulillah sudah masuk poin 101. Dan ternyata poin tentang sekularisme. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sekuler? Kata beliau, wa ara anna fasla ad-dini 'anid dawlati dhalalatun wa muruq. Aku memandang bahwa pemisahan urusan agama dari negara adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan. Intinya beliau mengatakan bahwa kenapa Islam menggugat sekularisme? Karena sekularisme itu adalah penyimpangan. Berarti ketika urusan dunia kita mau dipisahkan dari aturan agama, ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Loh kok bisa? Bukannya Nabi SAW pernah bersabda seperti yang kita nukilkan hadisnya di muqaddimah kajian kita, antum a'lamu bi amri dunyakum. Dalam riwayat yang lain bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Lalu kenapa tidak boleh memisahkan? Ini urusan dunia, jangan bawa-bawa agama. Berarti boleh-boleh saja masalah mengatur negara ini tidak ada campur tangan agama sama sekali. Ini ciri-ciri sekularisme. Ada pada seseorang kalau sudah mengatakan hal seperti itu. Jadi tidak boleh, karena kalau kita runut dari awal bahwasanya Al-Quran menyatakan ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah di tangan Allah penciptaan dan pengaturan. Jadi Allah ketika sudah menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai khalifah yang mengatur, memimpin hamba-hamba Allah yang lain, makhluk yang lain, tanaman, hewan, manusia pimpinannya. Manusia yang membuat kebijakan. Jadi khalifah yang ngatur, maka harus ikut aturan siapa? Aturan Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr.
Allah lah pemilik kekuasaan untuk menciptakan dan kekuasaan untuk mengatur. Kemudian Allah menurunkan 3 ayat. "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Berturut-turut dengan kalimat awal yang sama. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, aturan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang fasik. Kufur dinyatakan kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak menjalankan aturan Allah. Orang yang zalim yang tidak menjalankan aturan Allah. Orang yang fasik kalau tidak mau ikut aturan Allah. Karena sudah tahu Allah yang maha tahu tentang makhluknya, maka Allah buat aturan untuk kemaslahatan makhluknya. Enggak dipakai. Malah buat aturan sendiri, ya, atau aturan orang lain yang dibuat oleh orang lain, maka muncul ketidakadilan dan ketidakpuasan. Tapi ketika aturan Allah yang dijalankan, pasti puas, pasti pas, ya. Ini pernyataan pertama dari yang beliau sampaikan. Wa ara anna faslad din anid daulah. Aku memandang, dan ini sekaligus konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa urusan mengurus negara pun itu diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam. Bahkan banyak para ulama yang membuat tulisan atau kitab, buku tentang aturan bernegara. Kemudian membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW untuk mendukung bahwa Islam adalah agama yang sempurna mengatur segala sesuatu. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Kami ingin menyelesaikan satu poin ini, lumayan panjang, ya, setengah halaman. Wa atharun min atharil ghazwi li hadhil ummah. Beliau mengatakan bahwa pemikiran sekularisme, usaha memisahkan antara urusan negara dengan agama, itu adalah hasil dari penjajahan terhadap umat ini. Coba kita teliti sejarah. Dari mana datangnya undang-undang, ya, tentang hukum pidana, hukum perdata, aturan-aturan itu sebagiannya adalah hasil dari kolonial, warisan dari penjajahan terhadap negeri kita, kaum muslimin. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau adalah sangat benar dan terbukti. Athar min atharil ghazwi li hadhil ummah. Pemikiran sekularisme itu. Karena memang pada asalnya dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan, ada satu urusan yang tidak boleh dicampuri oleh agama. Pak, Bu, saya sering mengatakan agama Islam kita ini
agama yang sangat sempurna, sampai urusan sekecil apapun ada aturannya. Islam mengatur tata cara masuk WC. Masa tidak mengatur bagaimana cara mengurus negara sebesar apapun? Kan nggak masuk logika. Urusan jamban, mohon maaf, diatur oleh Islam. Masa urusan orang bunuh orang lain terus diadukan kepada pemimpin, pemimpinnya pandang-pandang bulu. Karena yang bunuh pejabat, akhirnya apa? Keringanan demi keringanan dia dapatkan. Tapi coba kalau yang bunuh rakyat kecil, langsung dihabisi seketika itu juga. Apakah ini yang namanya keadilan? Hukum siapa yang dikenakan? Hukum seenak perut gua. Kemudian ketika ada orang yang menuntut keadilan, meminta agar dia mendapatkan haknya keadilan, dihabisi. Dengan mengatakan, wah ini teroris, oh ini ekstrim. Jadi sekarang ada orang-orang yang ingin tetap mempertahankan pemikiran sekularisme. Kemudian yang dianggap musuh oleh mereka yaitu orang-orang yang tadi Islamisme. Orang yang sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit syariat Islam, sedikit-sedikit ajaran Islam. Agama kita Islam kok. Walaupun di sini kita perlu membedakan antara negara Islam dengan Islam sebagai agama negara. Kita Indonesia memang bukan negara Islam. Tetapi Islam adalah agama negara kita. Di antara agama yang diakui bahkan mayoritasnya adalah Islam. Jadi kita harus ingat sisi sejarah bahwa sekularisme itu, adanya orang-orang sekuler di negeri kita khususnya, itu akibat dari bekas penjajahan kolonial dulu di masa-masa penjajahan. Dan bukan hanya di negeri kita Indonesia, tapi di negeri-negeri yang lainnya juga demikian. Khususnya negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Wa ara, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau. Anna siyasata minad din. Dan aku berpandangan bahwa politik itu bagian dari agama. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Kata beliau, as-siyasah minad din. Politik yang kita terjemahkan as-siyasah itu politik bagian dari agama. Kita tidak ingin mengajak masyarakat atau jamaah sekalian ini untuk menjalankan politik praktis, tidak. Bahkan kita tidak ingin bahas politik praktis di masjid. Tetapi untuk digarisbawahi bahwa di dalam Islam pun ada yang namanya politik atau siyasah syar'iyah, sebagaimana yang beliau sampaikan, lakin al-maqsudu bidzalika as-siyasatu syar'iyah, yaitu politik yang sesuai dengan syariat. Karena yang namanya as-siyasah, siyasah itu secara bahasa Arab artinya strategi. Bagaimana strategi mengurus sebuah komunitas, yaitu bangsa yang besar ini, mengurus orang, mengurus rakyat, itu ada siasahnya. Sebagaimana para khulafaur rasyidin memiliki siasah. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah disebutkan min siyasati Umar, di antara
kebijakan politik Umar, dan beliaulah pertama sekali yang menetapkan gaji untuk para tentara Islam, mujahid yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di perbatasan. Itu beliau yang pertama sekali menetapkan mukafaahnya sekian. Kemudian beliaulah yang menetapkan aturan setiap 4 bulan sekali diberi libur, pulang, harus pulang. Tentara mujahidin itu harus pulang untuk hak dari keluarganya. Ini kan siasah. Disitulah mereka merasa Umar sebagai pemimpin memperhatikan kebutuhan mereka. Sebelumnya tidak ada aturan itu. Selama masih dibutuhkan, ya nggak boleh pulang. Jaga terus perbatasan itu. Tapi dengan siasah Umar, politik Umar bin Khattab, bukan dalam rangka untuk tadi. Nah ini yang kadang-kadang orang menilai politik itu kotor. Kenapa? Karena politik yang dipahami sekarang adalah bagaimana usahanya untuk mempertahankan kekuasaan. Ini yang jadi masalah. Jadi pikirannya bukan dalam rangka bagaimana strategi mengatur kesejahteraan rakyat, tetapi gimana supaya aku dan kroni-kroniku bertahan, bertengger di atas terus. Usaha untuk melanggengkan kekuasaan selama-lamanya. Nah, sehingga muncullah istilah oligarki, ya, kerajaan. Karena yang namanya raja itu ya gimana caranya supaya anak keturunannya nanti akan menjadi penerus, kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat sekali lagi poin ketiga yang tadi kita sampaikan, kita tidak sedang menunjuk batang hidung seorang pun. Ini adalah wasiat dan nasihat untuk semua. Coba kalau kita terapkan ini di ruang lingkup yang lebih kecil. Contoh, ya karena kami berada di dalamnya, lembaga pendidikan. Kami lebih suka untuk memberikan contoh lembaga pendidikan. Ada pengurus lembaga pendidikan itu yang menginginkan apa? Gimana caranya dia menjadi penguasa satu-satunya. Kemudian menjadi anti kritik, tidak menerima saran dan masukan. Gimana caranya nanti setelah dia sudah sepuh, sudah tua, anak-anak keturunannya yang melanjutkan lembaga tersebut. Padahal lembaga pendidikan itu dibangun atas dana atau dari dana umat. Kenapa tidak berpikir, kenapa saya harus ngotot untuk tetap mengurus lembaga tersebut? Kalau memang di sana ada yang lebih layak dari kita, Masya Allah, monggo. Kenapa? Toh dana atau uang operasional di lembaga pendidikan tadi itu berasal dari donasi umat, titipan orang, karena tertarik dan percaya bahwa lembaga pendidikan tersebut insya Allah akan mendidik generasi penerus dengan sesuatu yang lebih baik. Nah kalau ada usaha, strategi apa yang dia lakukan dalam rangka supaya dia tetap langgeng di atas tampuk kekuasaan di lembaga pendidikan tersebut, itu namanya politik praktis yang dihukumi oleh orang kebanyakan sekarang kotor. Tapi kalau kita mindsetnya siyasah politik itu yang sesuai dengan syariat adalah usaha strategi yang dijalankan dalam rangka menebarkan kebaikan untuk rakyat, untuk semua, dalam rangka untuk mensejahterakan
meratakan keadilan, menegakkan supremasi hukum. Wah, itu baik, bagus. Strateginya apa? Copot dan hukum dengan seberat-beratnya aparatur pengurus negara ini yang main-main dengan hukum, yang pandang bulu, tidak tegas dan lain sebagainya, mencela-mencela. Nah, itu politik yang bagus sesuai dengan syariat. Makanya beliau mengatakan lakin al-maqsudu bidzalika as-siyasatu syar'iyyah. Ketika beliau mengatakan bahwa politik itu bagian dari agama, maka yang dimaksud adalah politik syar'i, politik yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang dilarang itu politik praktis, Pak. Contoh, ketika di masjid ini saya menyerukan kepada Bapak Ibu sekalian, ayo coblos nomor 25 misalnya. Nah, itu politik praktis, itu enggak pantas, Pak, untuk disampaikan atau dijalankan di masjid. Tapi alim ulama memberikan arahan secara umum ketika saatnya memilih seorang pemimpin, ini boleh-boleh saja secara umum. Tapi tidak boleh langsung menunjuk nama atau nomor tertentu. Karena siapapun yang menjadi pemimpin, pada akhirnya pemimpin itu harus berkomunikasi dan terus bersambung dengan alim ulamanya. Dan alim ulama mendukung siapapun yang secara sah menjadi pemimpin. Dan di dalam negeri kita adalah dipilih, kan begitu. Jadi siapapun nanti yang terpilih, semua harus mendukung. Ulamanya, rakyatnya, semua. Luruskan dia kalau dia bengkok. Dukung dia untuk program-program yang baik. Ini berhubungan dengan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ketaatan kepada penguasa, ulama dan umara, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ya, judul-judul yang telah lalu itu tolong dimurajaah ulang. Allati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu politik yang dijalankan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan, berarti Rasul juga berpolitik. Iya. Yaitu strategi beliau di dalam mengurus umatnya. Rasulullah SAW di antara siasahnya itu kalau jihad tidak pernah memberitahu kepada pasukannya atau sahabatnya kemana arah beliau akan berjihad. Kalau jihad keluar, jihad ofensif. Ini namanya strategi militer dan sekaligus politik rahasia. Kecuali pada saat perang Tabuk, nah kan berubah nih. Jadi kadang begini, kadang begitu. Ini bukan plan-plan, tapi strategi. Satu-satunya perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW, di mana beliau memberitahukan kepada para sahabatnya atau para pasukan kemana arah tujuan berjihad, hanya perang Tabuk, Pak. Ketika perang Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, semuanya rahasia. Yang penting jihad, mereka siap kemanapun, dan mereka tidak ada yang tahu mau kemana. Ya, kecuali orang-orang yang memang memiliki rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang sepertinya ini Rasulullah akan ke Mekah, ya. Lalu dia mengirim utusan, seorang perempuan membawa surat. Surat itu berisi
rencana Rasulullah SAW akan menaklukkan kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Rasul, dia melakukan hal itu karena khawatir nanti di saat pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, harta beliau yang tinggal di Mekah waktu hijrah itu nggak ada yang selamatin, karena beliau nggak ada saudara di sana. Maka beliau memberitahukan kepada salah satu kabilah yang dekat menurut beliau bisa dipercaya untuk menjaga harta benda beliau supaya tidak menjadi barang rampasan perang Fathu Mekah. Makanya ini diantara alasan para ulama merajihkan bahwa Fathu Mekah itu perang, bukan perdamaian. Ghazwah, bukan sulh. Ya. Hanya saja yang membuat para ulama berdebat atau berselisih pendapat adalah kalau memang itu perang, kenapa tanah di Mekah itu tidak dijadikan sebagai rampasan perang? Bisa dibagi-bagikan itu Pak untuk para mujahidin yang ikut perang tersebut. Tapi kan secara sejarah tidak. Makanya dijawab oleh para ulama yang mengatakan bahwa Fathu Mekah adalah perang, walaupun dia perang tapi khusus untuk Mekah. Rasulullah SAW sebagai pemimpin ketika itu tidak mengeluarkan kebijakan untuk membagi-bagi harta rampasan perang berupa tanah di Mekah. Karena Mekah tanah haram khusus, ada pengecualian. Dan masalah membagi harta rampasan perang berupa tanah, ya, itu kembali sepenuhnya kepada hak pemimpin atau penguasa. Jadi siasah itu ada. Sebagaimana kata beliau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wattabi'una lahum bi ihsan, dan para sahabatnya seterusnya setelah beliau Rasulullah SAW wafat, diteruskan oleh para sahabat siasah tersebut. Politik yang kita maksud tadi yang baik. Dan begitu pula para tabi'in zaman atau generasi setelah sahabat. Amma anzimatul gharbi awi syarqi, adapun undang-undang barat atau timur kata beliau, fala uqirru minha, maka aku tidak menyetujuinya illa ma wafaqal kitab was sunnah, kecuali yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak jadi masalah kalau sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini hubungannya dengan judul kajian yang lalu. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi silahkan buat undang-undang, peraturan, apapun istilahnya. Peraturan menteri, peraturan presiden, apalagi produk-produk hukum, ya, perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, penjelasan dari undang-undang itu, juknis, juklak dan lain sebagainya, nggak masalah. Asal apa? Tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wa ma khalafa al-kitab wa sunnah, adapun yang menyelisihi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wa qawaida ahli ilmi bihima, dan kaidah-kaidah para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah tersebut, famardudun wala karamah, maka semuanya tertolak. Nah, ini konsep Ahlussunnah wal Jamaah, meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah di atas segala-galanya. Lakin, nah ini sikap beliau yang mengedepankan kelemah lembutan di dalam berdakwah. Akan tetapi, ilaju dzalika, solusi masalah ini ketika
di sebuah negeri atau negara itu masih bercokol paham sekularisme sangat kuat, yakunu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwah untuk kembali kepada nilai-nilai Islam itu harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan pelajaran nasihat yang baik. Ini Masya Allah. Jadi jangan sampai kita sudah paham nih, Islam menggugat sekularisme. Tidak ada sekularisme diperkenankan dalam Islam. Dengan pemahaman atau dengan definisi yang sudah kita sampaikan ya, usaha memisahkan urusan bernegara dari agama. Agama tidak campur tangan dalam urusan agama, dalam urusan bernegara ini. Sehingga ketika agama itu tidak campur tangan, nggak boleh masuk dalam urusan agama, itulah sebabnya kenapa orang seenak maunya. Kenapa? Karena aturan agama sudah tidak lagi membatasi mereka. Teken kontrak, perjanjian kerjasama seenaknya, tanpa mempertimbangkan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang penting dapat keuntungan. Maka agama nomor 16. Jadi itu yang terjadi. Begitu pula sebaliknya. Juga tidak boleh, ini Islamisasi begitu ya. Jadi segala sesuatu harus pakai nama Islam. Jadi kalau urusan bernegara ini harus agama jadi landasan. Kemudian akhirnya kebablasan. Ini juga tidak diperkenankan. Seperti yang kita katakan tadi. Seakan-akan agama sekarang dijadikan sebagai legitimasi atau alat untuk melegitimasi usaha-usaha mencari dan mereguk keuntungan pribadi atau golongan saja. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau nggak ikut aturan masjid, kalian bisa kualat. Ya, menjadikan agama itu sebagai topeng atau kedok. Padahal tujuannya adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Ini yang tidak diperkenankan. Tetapi agama ini harus kita jadikan sebagai landasan atau dasar untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan syariat. Kita jadikan agama ini supaya rem bagi kita ketika ada keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat atau pelanggaran. Itu yang seharusnya. Ya, bukan menjadikan agama sebagai kedok saja. Supaya memuluskan usaha-usaha yang tidak dibenarkan oleh syariat itu sendiri. Jadi beliau mengatakan mendakwahi orang-orang yang sekarang masih memiliki pemikiran sekularisme itu harus dengan hikmah dan pelajaran atau nasihat yang baik. Fa in qubila minan nasih wa illa falyasbir. Kalau dia menerima dari orang yang memberikan nasihat untuk kembali kepada bagaimana pandangan Islam yang benar dalam mengurus negara ini, maka itu yang kita inginkan. Wa illa, kalau tidak, dia tidak menerima, masih tetap ingin menjalankan ini urusan negara, nggak usah bawa-bawa agama. Ketika ngurusi atau ada perwakilan
rakyat, menyampaikan ayat dan hadis Nabi SAW misalnya, lalu ada yang berkomentar, Pak, kalau mau ceramah di masjid saja. Jadi dia tidak mau mendengar ayat itu disampaikan atau hadis itu diperdengarkan, karena mencokolnya atau apa ya istilahnya, begitu kuat akar sekularisme di dalam darah dagingnya, sehingga antipati dengan ini urusan bernegara, kenapa ayat masuk ke sini gitu. Padahal apa salahnya? Kalau memang itu benar, ada hubungannya. Bukankah kita sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Bukankah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa? Para pendiri negeri ini dari dulu sudah memasukkan nilai-nilai Islam. Kenapa sekarang ada usaha untuk menghilangkannya, mencabutnya? Maka di antara usaha mengisi kemerdekaan kita, pertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan dulu. Waliyattaqillaha azza wajal, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusabbibu fitnatan baina syu'ubil muslimah wa hukkamiha, dan jangan sampai dia menyebabkan huru-hara yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah atau penguasanya. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab terjadi perpecahan, ya, kemudian mengakibatkan amarah, membangkitkan amarah rakyat untuk melawan penguasanya. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Kita hanya memberikan nasihat, ya, tolong ketika mengurus urusan negara ini, perhatikan aturan-aturan syariat. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melanggar syariat itu. Karena itulah yang menyebabkan bala, bencana, tragedi, musibah, macam-macam yang dirasakan oleh rakyat. Akhirnya kita semua yang merasakan hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair yang nanti insya Allah akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan azan isya dikumandangkan. Tafadhal muadzin.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau menutup poin 101 dengan membawakan perkataan seorang penyair. Jadi beliau menasehati kepada siapapun yang sudah memahami bahwa ternyata Islam menggugat sekularisme, tidak ada tempat pemahaman sekuler ini di dalam Islam karena memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka jangan sampai ketika dia berdakwah menyerukan kepada siapapun mad'unya, jangan sampai dia menyebabkan perselisihan dan membangkitkan emosi dari rakyat kepada para penguasa atau pemerintahnya. Karena dia menginginkan sebuah kebaikan, tapi ternyata yang dia dapatkan keburukan. Fayasduqu alaihi qaulul qail, sehingga jangan sampai dia seperti yang dikatakan oleh seorang penyair dalam sebuah bait syairnya. Apa kata penyair tersebut? Rama naf'an fadarra min ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Rama naf'an, ya, sebelum kita bahas arti atau makna dari bait syair ini, untuk Bapak Ibu ketahui, ini yang mengatakan atau yang menyusun, menggubah bait syair ini adalah Imam Syafi'i. Jadi bait syair ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau yang pertama sekali mengatakannya. Ini kalau berdasarkan ilmu arud, wazan syair ini mengikuti pola bahrul khafif. Ya, fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Rama naf'an fadarra min ghairi qasdin. Dia menginginkan manfaat, tetapi dia menyebabkan kemudaratan tanpa dia sengaja, tanpa dia inginkan. Wa minal birri ma yakunu uquqa. Dan ini pelajarannya. Dan di antara bentuk atau di antara hal yang dilakukan oleh anak-anak yang menginginkan berbakti kepada orang tuanya, ternyata itu adalah durhaka. Jadi jangan sampai seorang anak itu dalam rangka untuk berbakti kepada dua orang tuanya, dia terjatuh ke dalam sesuatu yang ternyata bukan birrul walidain, tetapi uququl walidain. Durhaka jatuhnya. Kenapa? Karena saking ingin berbakti kepada orang tua, apapun yang diperintahkan oleh orang tua dia kerjakan. Padahal terkadang ada keinginan atau perintah orang tua yang melanggar syariat. Contoh, kemarin ketika kita membahas tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ya, itu bukan hanya pada tataran pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyatnya, bukan, tetapi lebih luas daripada itu. Istri kepada suami, anak kepada orang tua. Nah, kita contohkan pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk beli rokok, gitu ya. Nah, contoh yang lain, ketika ada orang tua menginginkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Bapaknya perintah, "Nak, kalau kau masih anggap aku sebagai ayahmu, kau ceraikan istrimu itu." Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau seandainya kasus ini bapak-bapak hadapi, apakah bapak
akan menceraikan istri Bapak? Kata orang tua, kata ayah, "Nak, kalau kau masih menganggap aku sebagai ayahmu, kau ceraikan istrimu. Sekarang juga, GPL, enggak pakai lama." Gimana Pak? Coba beri saya masukan. Kejadian ini Pak pernah terjadi ketika Umar memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, dan diceraikan Pak. Pada saat Umar bin Khattab meminta agar anaknya untuk menceraikan istrinya, Ibnu Umar langsung menceraikannya. Sebelum Umar dan anaknya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga menjalankan hal yang sama. Nabi Ibrahim ketika datang ke rumah Ismail, ya, ini kejadian sebelum Ka'bah itu ditinggikan bangunannya. Ismail menikahi seorang perempuan dari kalangan Jurhum ketika itu, tapi kurang, ya, akhlaknya kurang. Ketika Nabi Ibrahim datang, Ismail kebetulan tidak ada di rumah. Maka ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Bagaimana kehidupan kalian?" "Wah, kehidupan kami sempit, susah. Kebutuhan pokok semakin lama semakin tinggi harganya. Tapi Ismail bisanya cuma berburu, paling dapat kelinci." Mengeluh. "Oh, ya. Ya sudah, saya pamit. Nanti kalau Ismail pulang, tolong sampaikan salam saya dan katakan padanya, saya berpesan, ganti palang pintu rumahmu, ganti kusen rumahmu, kusen pintu." Baik. Ketika pulang, ketika Ibrahim sudah pergi, Ismail datang, nggak lama ya, kemudian merasa kok kayaknya ada tamu yang datang. Ditanya, "Siapa?" "Ada seorang bapak-bapak sudah agak tua. Terus dia bertanya kepada saya begini dan akhirnya berpesan, sampaikan salam dan katanya kamu disuruh mengubah atau mengganti kusen pintu rumahmu." Nabi Ismail paham, itu bapakku dan bapakku berpesan agar aku menceraikanmu. Silahkan pulang kembali ke rumah orang tuamu. Nabi Ismail Pak langsung nggak pakai lama, bapaknya minta dengan isyarat lagi, ceraikan istrimu, cerai. Umar lebih jelas lagi, Ibnu Umar langsung cerai. Nah sekarang Pak, ayah kita minta agar kita menceraikan istri, apa yang Bapak lakukan? Langsung? Saya punya salaf, saya punya pendahulu, Nabi Ismail dan Ibnu Umar. Langsung Pak, ceraikan istri Bapak? Maka jawabannya apa? Siapa ayah kita? Kalau ayah kita selevel Nabi Ibrahim, monggo Pak. Atau minimal ayah kita selevel Umar bin Khattab, silahkan. Ya, jadi pertimbangkan dulu Pak. Ini perintah orang tua. Nah perintahnya kan dalam hal yang dibolehkan secara syariat Pak. Yang enggak boleh apa? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Menceraikan istri kan mubah. Bahkan dikatakan dalam sebuah pepatah, perkara mubah tapi paling dibenci oleh Allah. Walaupun ini bukan hadis ya. Dan ini tidak benar, paling dibenci itu enggak benar. Kalau memang jalan terakhir dari sebuah masalah rumah tangga harus berakhir dengan perceraian, itu dilakukan Pak. Buktinya apa? Firman Allah, at-talaqu marratan. Perceraian itu 2 kali. Diatur sama Allah, urusan nikah cerai, rujuk. Itu diatur. Masa urusan pemerintahan, urusan negara enggak diatur sama Islam? Kan aneh. Ya.
Jadi kalau ada kasus seperti itu, jangan sampai kita menjadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam bait syair ini. Wa minal birri ma yakunu uquqa. Jangan sampai ada orang yang ingin berbakti kepada orang tuanya tetapi justru dia menjadi anak durhaka. Kenapa? Karena dia ternyata mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa? Pertimbangan menceraikan istri itu ditanyakan dulu. Jangan mentah-mentah terus dilaksanakan. Kenapa, Pak? Saya harus menceraikan istri saya. Apa salahnya? Kan begitu. Jadi tidak boleh. Harus melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan. Demikian, insya Allah akan ada kelanjutan dari pembahasan ini, Islam menggugat sekularisme bagian kedua insya Allah di pekan yang akan datang. Biidznillah. Kita tutup pengajian malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.